Kita tunggu sampai usernya 80 ya, baru mulai. Oke, kita mulai aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topiknya pembelajaran tamu adalah how UI UX impact your business. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu UI UX itu nggak hanya diterapkan ke aplikasi. Nah, hari ini kita lebih gimana sih UI UX berpengaruh kepada produk kita dan bisnis kita, seperti itu. Kenapa UI UX ini sedang menjadi tren saat ini untuk meningkatkan kualitas bisnis kita, gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum itu kita mengenal dulu apa sih itu user interface, user experience. Nah, itu apa? Kalau user interface itu apa yang terlihat oleh kita, tangible, gitu ya, itu adalah user interface. Contohnya apa? Kalau di aplikasi, contohnya warnanya, gitu ya, fontnya, layoutnya, atau desainnya, ikonnya, secara visual. Nah, fungsi dari user interface ini kenapa kita harus mempelajari user interface? Nah, biasanya ada hubungannya dengan estetiknya, gitu ya. Dari estetiknya, dari fungsionalitasnya, sehingga pengguna kita, user kita akan mudah mempelajari dan memahami produk kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di produk itu gimana? Contohnya misalkan minuman kemasan ya, dia ada user interface-nya ada, gitu ya. Dia misalkan warna minuman kemasannya hijau, gitu ya, warnanya, fontnya mungkin pakai apa, Roboto, gitu ya, atau ada gambar apelnya untuk minuman kemasan jus, misalkan seperti itu. Jadi user interface, user experience itu nggak hanya di aplikasi saja. Nanti ada contohnya pas di Jepang ya, tapi itu nanti contohnya di berikutnya. Nah, user experience adalah pengalaman penggunanya. Dia bisa jadi tangible, bisa intangible, bisa terlihat, tidak terlihat. Makanya kenapa ada beberapa konsep yang berbeda. Contohnya adalah ada yang bilang UI bukan UX gitu ya, UX bukan UI. Nah, kalau menurut saya user experience itu kalau misalkan UI-nya itu berpengaruh kepada user experience, ya berarti dia masuknya ke user experience gitu ya, karena dia memberikan dampak kepada si penggunanya. Dampak atau mungkin memberikan pengalaman atau emosi gitu ya, dan lain-lain. User experience ini dapat diketahui ketika si user kita ya atau mungkin kalau misalkan ini bisnisnya customer kita menggunakan produk kita gitu ya, user kita menggunakan aplikasi kita contohnya gitu. Nah, di situ udah kelihatan menurut mereka produk kita menarik atau tidak gitu ya, mudah digunakan atau tidak, atau sebutannya biasanya user friendly gitu ya. Terus dampak dari user experience itu apa kepada si penggunanya atau pelanggan kita? Nah, itu nanti akan kita bahas hari ini. Nah,
Untuk UX, biasanya ini kalau kita pelajari ya di kelas UI UX saya, kita itu mencoba memahami pengguna kita, memahami pengguna kita, masalah yang mereka hadapi ya, kendala, atau mungkin ada masukan-masukan dari pengguna kita yang digunakan untuk improvement produk kita, seperti itu. Nah, mudahnya adalah user interface adalah tampilannya, semua yang terlihat ya, user interface. User experience adalah apabila itu menghasilkan suatu pengalaman atau suatu dampak kepada si penggunanya gitu ya, itu jatuhnya ke user experience-nya. User experience ini nggak harus semuanya dalam arti baik gitu ya. Kalau misalnya dia dampaknya sulit digunakan dan lain-lain, nah itu masuknya ke user experience juga gitu. Makanya banyakkan kalimatnya adalah gimana caranya kita meningkatkan user experience-nya gitu ya. Nah, not only for application, UI UX ini bisa digunakan untuk digital dan non-digital produk. Intinya adalah bisa diaplikasikan kemanapun gitu ya. Karena UI UX ini base-nya juga research gitu ya. Base-nya research yang mengutamakan si penggunanya gitu. Nah, digital product apa aja? Misalkan aplikasi. Nah, biasanya tidak memiliki bentuk fisik gitu ya. Handphone, tablet, perangkat digital lainnya. Nah, biasanya dia didistribusikan atau dikonsumsi secara elektronik juga. Non-digital product, barang fisik, wujudnya ada, dan biasanya dijual, didistribusikan secara non-elektronik. Ya, ini hanya contoh aja. Misalkan baju, furniture, makanan, ya kan, produk apa, customer goods, ya kan. Ini ada lagi appliance, peralatan dapur, contohnya buku, ini jus, ceritanya produk gitu ya. Bisnis kita, misalnya kita mau jualan jus. Nah, untuk produknya itu kan kita ada brand dan lain-lain ya, itu juga berpengaruh gitu ya. UI UX juga berpengaruh ke sana. Ini mainan anak-anak dan lain-lain. Oke, 7 faktor UX. Nah, ini penting banget kalau misalkan kita mau mengetahui apakah sudah bagus atau belum dari segi UX-nya. Nah, kita bisa katakan UX kalau dia berguna, useful, usable, findable, credible, desirable, accessible, sama valuable. Nah, useful ini apa? Dia berguna atau enggak gitu ya. Kalau di aplikasi biasanya contohnya ini kita ngulang lagi ya. Contohnya misalkan aplikasi kesehatan lah. Useful itu berguna kalau misalkan dia dapat memecahkan masalah pasien. Pasien ini akan kesulitan ke rumah sakit karena memang lagi sakit gitu ya. Dan mungkin di rumah sakitnya dia harus menunggu. Dia nunggu lama padahal dia lagi sakit. Kalau ada aplikasi kesehatan itu akan sangat bermanfaat bagi pasien tersebut. Jadi misalkan ada antrian online lah, ada fitur antrian online. Nah, dia bisa pakai itu sehingga dia tidak harus menunggu lama nanti di rumah sakitnya. Jadi ketika dia datang paling nunggu 3 menit ya, masuklah untuk konsultasi seperti itu. Yang kedua adalah usable, dapat digunakan semestinya atau tidak. Ya. Nah, contohnya ketika misalkan kita pakai dokter online gitu ya, nah kita purchase misalkan konsultasinya, bisa dibayarkan atau tidak. Kalau tidak bisa kan bisnisnya tidak terjadi gitu ya. Sehingga apa? Sehingganya terjadi kerugian kalau di segi bisnisnya ya, seperti itu. Nah, lagi berikutnya adalah findable. Findable ini mudah ditemukan.
bisa jadi dari aplikasinya, contohnya untuk fitur-fiturnya mudah atau tidak gitu ya, dari navigasinya mudah atau tidak untuk dicari gitu, atau untuk dilakukan journey-nya mudah atau tidak, seperti itu. Mudah ditemukan atau tidak ya. Nah, kredibel ini contohnya misalkan di aplikasi kesehatan tadi ya. Gimana caranya kita sebagai misalkan pengguna baru atau customer ya, kita mau pakai suatu produk. Nah, tapi kita nggak tahu ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Gimana caranya pelanggan kita pertama kali mau pakai itu percaya. Nah, caranya mungkin kalau misalkan aplikasi kesehatan nih, coba balik lagi, kita bisa kasih informasi dokternya, ya kan? Kita kasih tahu contohnya misalnya dokternya lulusan mana, sudah berpengalaman berapa tahun, atau mungkin lokasinya di mana, dan lain-lain. Sehingga aplikasi kita menjadi kredibel, seperti itu. Nah, berikutnya adalah desirable. Desirable ini lebih ke ya harus disenangi, diinginkan oleh si user kita. Caranya gimana? Mungkin dari manfaatnya kah? Ya, diperlukan oleh si penggunanya, atau mungkin dari segi tampilan menarik. Seperti itu desirable. Nah, berikutnya adalah accessible. Accessible ini bisa dijangkau, aplikasinya bisa dijangkau, misalnya mudah ditemukan, terus mudah digunakan untuk orang-orang yang mungkin ada keterbatasan. Jadi mungkin untuk lansia ada tampilan tertentu gitu ya, mungkin fontnya diperbesar dan lain-lain. Valuable ini apa bedanya sama useful? Sama-sama bermanfaat, tapi dia akan menjadi valuable ketika terjadi suatu engagement kepada si penggunanya. Jadi ketika misalkan kita sebagai pasien kan kita capek ya, misalnya lagi sakit, kita harus ke rumah sakit dan mengantri lama dan belum tentu ketemu dokternya dan lain-lain gitu ya. Dia akan menjadi valuable kalau si pasien ini terus menerus menggunakan aplikasinya untuk berobat. Itu akan menghemat waktunya dia, ya kan? Terus mungkin dari segi kesehatan itu akan jadi valuable juga bagi dia gitu ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya misalkan kita memerlukan obat di malam hari ya, kita bisa beli online aja, seperti itu. Atau makanan yang mungkin kita lagi sakit, gimana cara beli makan gitu ya, di malam hari kita bisa pakai makanan online ya, order food online, seperti itu. Nah, di situ kita sudah mulai merasakan ada emosi kalau misalkan ini menjadi suatu bagian kebiasaan ya di dalam hidup. Misalkan kita karena kita puas dengan pemakaiannya, satisfaction, sehingga kita akan terus menerus memakainya sehingga menjadi valuable, seperti itu. Nah, ini contohnya UI UX ya. Salah satu UX yang bagus itu kalau misalkan kita jalan-jalan ke Jepang. Nah, ada di beberapa trotoar di jalanan gitu ya, di transportasi umum itu di Jepang itu banyak gambar-gambar kalau teman-teman lihat ya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah ketika si turis, misalkan turis ya, saya nggak bisa, saya ke Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang dan saya nggak bisa baca bahasa Jepang gitu ya, nggak bisa bacanya. Nah, gimana caranya biar memberitahu turis ya untuk mengikuti peraturan-peraturan yang di sana. Misalkan di kereta gitu ya, mau naik keretanya itu ada jalur khusus perempuan ya, mungkin di waktu tertentu. Nah, itu ada tandanya di bawah gitu ya. Atau ada jalur untuk apa? Jalur untuk mengantri ya. Ketika orang keluar di mana, ketika orang mau masuk ke kereta di mana, itu biasanya ada petunjuknya. Nah, di dalam kereta pun banyak gambar-gambar di situ. Ada gambar-gambar
semacam untuk berhati-hati gitu ya. Misalkan takut tangannya terjepit di pintu kereta dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman main ke Jepang, kalau lihat banyak gambar-gambar petunjuk gitu ya, itu salah satu contoh untuk UI UX. Oke, nah fungsinya apa? Seperti hal-hal seperti itu ada gitu ya, ya untuk memudahkan penggunanya. Pertama untuk keselamatan juga ya, keselamatan, untuk lebih teratur. Nah, fungsi dampaknya apa untuk bisnisnya ya? Bisnisnya kalau semuanya lancar ya, semuanya puas pakai produknya, mereka akan kembali lagi memakai produk itu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh UX in Japan nih, misalkan jualan suatu produk ya. Di sini apa contohnya? Contohnya dia menggunakan kejujuran ya dan transparansi di es krimnya ini. Ceritanya nih es krimnya ukurannya dengan gambar yang di produknya itu sama. Jadi ketika mereka makan gitu ya, ketika mereka mengeluarkan produk itu, oh ini sama ukurannya ya. Jadi kejujuran kan kadang ada tuh yang packagingnya luas banget gitu ya, packagingnya gede banget, ternyata produk aslinya makanannya kecil banget. Nah itu kan berdampak kepada si customer yang merasa tertipu gitu ya, dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia nggak mau lagi beli produk itu karena merasa tertipu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya si bisnis itu mengalami kerugian gitu. Nah, ini salah satu UX di Jepang, dia pakai teknik honesty and transparency untuk produk-produknya. Karena orang Jepang ini memvalue, menghargai kepercayaan si customer-nya ya, dan komitmennya. Nah, ini contoh lagi yang lainnya. Ini predicting the user behavior, clear product instruction. Di sini ada produk-produk seperti jus ya. Ini jus atau apa? Soybean milk. Di sini ada minuman kemasan ya. Ketika sudah habis, mereka ini di recycle biasanya. Recycle-nya gimana? Setelah habis, kemasannya itu di flatkan, ditipiskan ya. Ditipiskan barulah dibuang gitu. Nah, ketika ditipiskan gitu ya, di flat gitu, ada tulisan thank you for folding me flat. Nah, ada mikrokopi kecil. Mikrokopi itu tulisan kecil tapi yang berdampak besar. Nah, ini di sini dia merasa diapresiasi. Kesannya sepele gitu ya. Tapi ini berdampak kepada si pengguna kita, customer kita. Dia merasa, oh, gue melakukan hal kecil aja diapresiasi oleh produk ini, gitu ya. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal terkecil apapun ya, kebaikan apapun seperti itu, karena akan berdampak sangat besar. Nah, sebagai orang yang customer yang meminum ini merasa, oh ini brandnya bagus gitu ya, brandnya hal kecil aja tuh diperhatikan. Hal seperti ini aja diperhatikan, apalagi kualitas produknya. Orang kan akan berpikir seperti itu. Nah, makanya di UI UX itu ada UX Law juga. Nah, UX Law ini kita bisa terapkan ya di UI UX, di produk-produk kita, sehingga kita lebih mengetahui, memprediksi user-user kita ketika memakai produk kita. Nah, ini ada berikutnya clear product instruction. Nih ceritanya onigiri. Kita turis nih datang lah. Terus kita mau makan, kita ke convenience store gitu ya, ke jual makanan lah. Nah, tapi kita nggak tahu cara makannya nih seperti apa. Ini ada petunjuk kecilnya. Kita nggak bisa bahasa Jepang, kita nggak bisa bacanya. Nah, mereka taruhlah sedikit ilustrasi kecil
aja gitu ya. Tapi ketika orang membacanya, melihatnya, dia akan memahami cara membukanya gitu ya. Seperti itu. Makanya kenapa UI UX itu penting. Nah, di sini ada kita akan bahas sedikit ke bisnisnya sama ke produknya. Pengaruh-pengaruhnya apa? Nah, kita pertama cari tahu dulu nih how to improve a business gitu ya. How to improve our business. Nah, nanti kita coba kaitkan dengan UI UX. Nah, kalau untuk improve business di sini ada conduct market research. Nah, kita menganalisis tren di market ya, di pasar, customer preference, kompetitornya aktivitasnya sedang apa, yang terdepannya yang lagi pada maju tuh lagi pada ngapain gitu ya. Mengidentifikasi peluang-peluang dan gap di market. Nah, kalau hubungannya sama UI UX apa? Kita bisa lakukan competitive analysis di dalamnya ya. Kita bisa tahu kekurangan, kelebihan produk kita apa, peluang dibandingkan kompetitor kita. Gitu. Nah, ada lagi di sini customer feedback. Actively seek customer feedback to understand their pain point, expectation, and preference. Menggunakan survei, sosial media, atau direct communication. Nah, kalau di UI UX itu kita ada yang namanya interview, survei gitu ya, di tahapan empathize di design thinking atau design proses kita. Di sini kita juga bisa tahu apa kekurangan produk kita gitu ya, apa kendala mereka dalam menghadapi suatu produk. Mungkin produk kita tuh belum ada, kita tuh baru mau mengembangkan produk gitu ya. Nah, di UI UX kita juga ada suatu research di mana kita teliti dulu, kita memahami dulu si user kita, mereka kendalanya apa gitu ya, apa yang mereka harapkan dari suatu kendala tersebut dan lain-lain. Customer segmentation. Nah, ini demographic, behavior, dan kebutuhannya apa. Nah, kalau di UI UX kita ada yang namanya persona. Persona ini kita bisa lihat ya dari hasil interview atau surveinya, kita bisa gambarkan lewat persona. Nah, situ muncullah demographic, mereka personalnya seperti apa, kebutuhannya apa, goalsnya apa, dan pain point mereka apa. Karena yang paling penting dalam mengimprove ya adalah kita mengetahui pain point user atau customer kita terlebih dahulu. Nah, ada lagi how to improve business, continuous improvement. Ya, kita iterasi terus nih, harus update produk, improve produk kita berdasarkan produk dan service. Nah, gimana caranya kita improve gitu ya produk kita? Nah, dengan banyak cara. Kita bisa melakukan interview survei lagi ya kan, kita tahu feedbacknya mereka apa. Makanya kan survei itu nggak hanya di awal tapi di akhir juga bisa dites ya, seperti itu. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Nah, di UI UX ada yang tahapan yang namanya ideate ya kan. Ideate ini kita mencari ide-ide berikutnya, service apa yang bisa kita tingkatkan, produk yang kita tingkatkan. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan research yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu nih keperluan user kita, customer kita, barulah kita ubah itu semua dengan ide-ide kita yang kita mungkin nanti prioritaskan. Ya mungkin kalau misalkan ide kita terlalu banyak, nggak mungkin kita memasukkan semua ide kita kalau misalkan ada banyak banget ya ke dalam suatu produk. Seperti contoh super apps. Waktu itu ada super apps kan. Dia kenapa dia bilang super apps? Karena semua ada di situ, di aplikasi tersebut. Tapi negatifnya apa? Negatifnya adalah tidak semua orang atau user memakai fitur tersebut. Akhirnya tidak terpakai. Kalau tidak terpakai apa? Tidak terpakai, ya berarti sayang dong fiturnya udah di-develop, di mana develop itu kan juga perlu biaya, terus perlu resource SDM ya kan.
dan akhirnya bisnisnya mengalami kerugian. Makanya kenapa di UI UX itu kita research dulu gitu ya, terus kita prioritaskan ide-ide kita. Nah, kita nggak semua kebutuhan user, kendala user itu kita bisa selesaikan gitu ya. Makanya dipilih lagi untuk improve-nya. Ini diversification, introduce new product or service, ya intinya adalah kita harus terus update ya kalau bisnis agar tidak ketinggalan oleh produk-produk atau bisnis yang baru. Quality assurance, ensure that your product or service meet high quality standards. Nah, ini kita kalau di UI UX kita ada yang namanya tahapan testing. Salah satunya quality assurance juga ya. Ini untuk membangun kepercayaan pelanggan ya sama loyalitasnya. Kita bisa menggunakan A/B testing ya, wireframe review kalau untuk aplikasi. Nah, untuk meningkatkan user experience, meningkatkan user satisfaction ya, tadi ya, sama engagement-nya. Jadi lebih ke engagement. Karena kita kan buat suatu produk itu bukan sekali jual ya, tapi kita mau user kita itu memakai terus gitu ya, atau pelanggan kita membeli terus produk kita. Nah, ada lagi di sini optimize user experience. Nah, ini cara untuk improve bisnis dituliskan di sini, optimize user experience. Nah, untuk meningkatkan bisnis ya berarti UX masuk seperti itu. Digital or physical service, make sure the customer experience is seamless, intuitive, and enjoyable. Nah, kita gak hanya agar menyelesaikan masalah si user untuk kebutuhan user, tapi kita juga mau user kita happy gitu ya, happy, puas, bintang 5 ya, seperti itu. Personalization, nah ini yang lagi tren saat ini untuk suatu produk, karena orang suka merasa dispesialkan, dia banget lah gitu. Nah, ini makanya digunakan personalization. Nah, caranya menggunakan personalization apa? Menggunakan customer data atau user data ya untuk menawarkan rekomendasi-rekomendasi atau kena ke target mereka gitu ya, biar tepat. Contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman kalau ke e-commerce beli barang ya, misalkan cari barang gitu, cari celana panjang, nah muncul tuh. Nah, suatu hari teman-teman balik lagi, mungkin ditampilkan rekomendasi yang teman-teman cari kemarin tuh, kayak celana gitu ya muncul, atau baju-baju lainnya yang ada hubungannya, ada kaitannya. Makanya kenapa saya bilang kalau misalkan UI UX ini nggak hanya UI UX seperti itu ya. Suara saya masih lanjut. Kayaknya ada lost connection. Masih aman? Oke, aman ya. Soalnya ada notif lost connection. Seperti itu. Personalization ini nanti ada contohnya lainnya ya, personalization. Makanya kenapa saya bilang UI UX ini sudah mulai kemana-mana. Lebih bagus digabung gitu ya, dengan AI, ke bisnis. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Excellent customer service. Nah, kalau customer service-nya orangnya puas ya dengan customer service-nya gitu, biasanya mereka akan merasa sebentar ya, 1 menit.
Oke, kita lanjut. Jadi apa? Customer service ya. Jadi kita tahu permasalahannya juga ya dari si pengguna kita, customer kita. Kalau customer service-nya juga jelas seperti itu. Oke, next. Digital marketing, invest in digital marketing channels like social media, bla bla bla, gitu ya. Use target ads and personalized content to reach your ideal customer. Okay. Build brand awareness. Nah, ini juga kita inginnya si customer atau pengguna kita itu engage dengan kita. Nah, biasanya kalau misalkan gimana sih caranya kita agar menarik perhatian customer kita gitu ya. Ya biasanya brandnya bagus. Nah, dalam arti brand bagus itu seperti apa gitu ya, menarik gitu ya, useful. Nah, seperti 7 faktor UX tadi, makanya kenapa saya taruh gitu ya, itu karena itu sangat penting. Fokus on, jadi menjual, jadi orang tahu itu brand apa gitu ya. Nah, seperti teman-teman kan, seperti Google, mereka kan punya brand sendiri tuh, warna sendiri kalau untuk UI UX ya. Jadi orang tahu kalau misalkan, dan mereka punya desain sistem sendiri ya. Jadi ketika orang pakai aplikasi-aplikasi atau software Google, mereka tahu oh ini buatannya Google, seperti itu ya. Nah, kalau udah orang tahu brand awareness, nah contohnya apa lagi? E-commerce. Kita bilang aja e-commerce orange sama e-commerce biru gitu ya. Orang tahu maksudnya itu brand yang mana gitu ya. Karena apa? Mereka tuh punya brand sendiri, ketertarikan sendiri gitu ya. Nah, itulah kenapa UI UX itu masuk ke brand juga gitu. Karena dengan orang mengetahui ya, sudah melekat gitu ya, sudah melekat brandnya itu enak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan brandnya juga sudah melekat, kalau mereka melakukan suatu kesalahan gitu ya, brandnya gitu ya, biasanya akan lebih naui gitu, atau anggap aja ini kesalahan biasa seperti itu. Makanya salah satu UX law itu adalah aesthetic usability effect ya. Nah, itu salah satu kegunaan kita build brand awareness. Intinya adalah engage dulu gitu ya. Engage dulu gimana caranya si user kita, customer kita tetap sama kita gitu, tidak berpindah ke produk yang lain. Oke, di sini referral program, encouraging existing customer to refer new clients by offering award ya, menawarkan hadiah, insentif ya. Nah, ini lebih ke marketing. Tapi dari UI UX bisa apa di sini? Contohnya bisa kita gabung dengan personalization. Contohnya apa? Hadiah yang dikasihkan untuk saya dan orang lain itu berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan data kita. Seperti itu. Misalkan saya lebih suka produk kecantikan. Nah, gak mungkin dong hadiahnya untuk laki-laki produk kecantikan wanita, seperti itu kan. Jadi kita harus based on personalization juga, minimal kita tahu tidak sampai miskonsep gitu ya. Jangan sampai produk untuk wanita kita berikan hadiahnya untuk laki-laki, seperti itu. Mungkin ada yang mau terima gitu ya untuk dikasih ke orang lain, tapi kita bisa tawarkan terlebih dahulu dia mau produk lain atau tidak, seperti itu. Atau mungkin contohnya seperti saya pergi ke coffee shop gitu ya, saya lebih suka hadiahnya itu saya bisa milih sendiri gitu ya, bukan dipilihin sama si coffee shopnya, seperti itu dan lain-lain.
Unique selling proposition, define what makes your product or service different or better than competitor. Nah, ini tadi contohnya competitive advantage atau competitive analysis gitu ya. Focus on innovation. Jadi ini udah belum ya? Oke, kembali lagi ya. Focus on innovation ya, product development, ini beda. Customer service dan bisnis prosesnya. Sehingga kita lebih maju daripada kompetitor kita. Leverage brand loyalty. Nah, ini sama ya seperti dia, intinya adalah brand awareness-nya. Kita coba membuat customer, pelanggan kita, user kita itu betah dengan kita. Nah, ada lagi track metrics di sini ya, lebih ke testing kalau di UI UX tuh. Kita bisa cek secara regular KPI-nya. Nah, ini mungkin dari segi bisnis ya. CAC, lifetime value, conversion rate, sales growth, dan lain-lain. Nah, sini kita bisa tahu produk mana yang banyak terjual, misalkan gitu ya. Produk mana yang tidak terjual, dan kita bisa research di situ. Kenapa produk kita nggak laku gitu ya. Iterate based on data. Data-driven insight to make strategic adjustment. Jadi kita bisa adjust dari segi strategi. Bisa jadi dari segi penjualan gitu ya. Dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti contoh gini, untuk musim panas, toko yang jual baju, mereka akan lebih menjual baju-baju untuk musim panas gitu ya, t-shirt atau celana pendek seperti itu ya, dan lain-lain. Terus mungkin untuk warnanya, UI-nya mungkin ya, dia lebih ke warna-warna terang gitu ya, atau lebih ke musiman lah ya. Nah, kalau warna-warna terang ya, kalau untuk summer misalkan. Kalau misalkan untuk winter, dia mungkin warna-warna netral ya, atau mungkin dia research dulu orang-orang sekarang lagi suka warna apa gitu ya. Mungkin sekarang kan warna juga banyak penamaannya ya, nggak hanya biru, hijau, sekarang ada yang namanya Tosca, ada lilac, dan lain-lain. Padahal kurang lebih sama seperti itu. Tapi karena orang merasa personalize ya, balik lagi ke personalize, dia akan merasa, saya lagi suka warna lilac nih. Dia hanya menyebutkan itu warna lilac gitu ya, karena dia lagi suka warna lilac, dia ambil produk tersebut seperti itu. Nah, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, design thinking, kenapa penting banget kita mempelajari ini ya. Desain proses itu sebenarnya nggak harus selalu design thinking, tergantung kita baiknya itu desainnya prosesnya seperti apa gitu. Nah, kalau ini salah satunya design thinking, ini gimana caranya kita berpikir untuk mendesain gitu ya, berdasarkan kebutuhan si usernya. Makanya ada beberapa tahap di sini, ada empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah, di setiap tahapan ini, fase ini ada aktivitasnya. Nah, mungkin teman-teman yang kelas UI UX kita sedang mempelajari ini ya. Nah, empathy itu lebih ke memahami si usernya, dari kebutuhannya, dari permasalahannya, kendalanya, atau mungkin ada peluang gitu ya, opportunity di sana, atau sekedar hanya ingin mengenal user kita gitu ya, ngobrol aja gitu ya. Itu empathize, menjadi si user kita. Nah, itu empathize. Nah, berikutnya adalah define. Kalau define di sini lebih ke kita mencoba untuk memappingkan, menggambarkan, memvisualisasikan, menuliskan, mendokumentasikan apa yang kita dapatkan di empathize. Seperti itu ya. Kita mencoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan, merumuskan mungkin kebutuhan mereka, dan lain-lain. Pain point, problem statement, dan lain-lain. Nah, define ini makanya kenapa dia ada banyak semacam framework-nya ya gitu, cara buatnya, template-nya. Berikutnya adalah ideate. Setelah kita mengetahui kebutuhan user kita merumuskannya, menuliskannya, terus kita lah coba untuk menyelesaikannya ya kan, berinovasi di tahapan ideate ini. Nah, caranya gimana? Di sini ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Misalkan teman-teman mau mencari gimana caranya
memunculkan ide-ide, kita bisa menggunakan how might we gitu ya, atau kita bisa gunakan Crazy itu kemarin tuh, dalam waktu singkat kita mendapatkan ide yang begitu banyak. Ada lagi berikutnya prototype. Nah, ide kita coba kita kembangkan, kita buat produknya gitu ya. Seperti itu. Ya kalau misalkan produknya bukan aplikasi Bu, gimana? Misalkan brand gitu ya, ya bisa juga kita pakai ini gitu ya. Misalkan kita mau buat jus gitu ya. Prototipenya apa? Ya jus itu kan gitu ya. Nah bagian idenya apa? Kita cari mungkin cara buat jusnya gitu ya, atau gimana caranya kita buat jus yang mungkin sehat tapi enak dan misalkan low sugar atau apa yang mungkin sekarang lagi tren gitu ya, di tahapan advertise tadi kita cari tahu dulu nih si customer kita ya, atau yang mau minum jus kita itu, atau yang mau minum jus lah, apa sih yang lagi tren saat ini. Misalkan orang sekarang lagi tren mau sehat gitu kan, tapi tetap mau minum enak gitu jusnya, seperti itu ya, tidak mau pahit. Dan jus itu kan bermacam-macam ya, mungkin ada yang semacam kayak aduh apa ya namanya ya itulah pokoknya ya, ada yang smoothies, ada yang jusnya yang cair tuh ya, dan lain-lain. Nah, berikutnya tadi prototype, habis prototype ya kita tes seperti itu ya. Nah, prototype ini nggak harus digital. Contohnya apa kalau produk mock-up ya kan? Mock-up-nya apa? Justru tadi gitu. Nah, tesnya gimana ya? Kita coba tawarkan ya kan? Kita lihat pendapat mereka gimana, sesuai atau tidak gitu ya. Yang dites apa? Jusnya atau apa? Ya semuanya, dari segi UI UX ya, mungkin dari produknya, misalkan jusnya enak apa enggak, dari segi kemasannya susah atau tidak ya kan, menarik atau tidak, orang mau beli atau tidak, seperti itu. Makanya UI UX ini berdampak kepada produk dan berdampak kepada si bisnis. Ini contoh lain ya, aktivitasnya intinya adalah sama. Desain proses itu pertama kita memahami user, mendetermine fiturnya ya, menuliskan ya, terus kita ideate, memunculkan idenya, prototype ya, untuk mengetahui untuk lebih ke user kita atau customer kita mengetahui seperti apa sih produknya gitu ya. Kan kita nggak mungkin ceritakan kalau misalkan produk itu terlihat gitu ya. Yang ada nanti nggak visible, nggak cocok. Terus kita tes. Nah, sini di bawah saya udah tuliskan aktivitasnya, tapi nggak semua. Mungkin teman-teman akan lihat di tempat lain kok beda ya sama yang ini aktivitasnya. Tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang how to improve business, ya kan? Nah, kalau untuk meningkatkan bisnis tadi udah saya jabarkan, kaitkan dengan user interface dan user experience. Nah, kalau untuk user experience sama user interface ini apa sih dampaknya secara langsung ke bisnisnya ya? Yaitu enhance user satisfaction and retention. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat dulu ya. Kalau retention itu adalah customer itu atau user kita secara dalam waktu ke waktu dia balik atau enggak menggunakan produk kita gitu. Oke, lanjut. Jadi first impression matters. A well-designed user interface creates a positive first impression, making user more likely to continue using the product or service. Jadi pandangan pertama ya, seperti itu. Makanya kenapa
first impression itu sangat penting. Pertama apa? Akan digunakan atau tidak produk itu. Itu misalkan kita nggak tahu deh produk itu, kita nggak tahu brand itu. Apa yang menjadi menarik dari produk itu? Ya dari tampilan. Kalau misalkan tampilannya tidak meyakinkan, orang tidak akan pakai gitu. Makanya kenapa kadang ada yang tampilannya bagus sebenarnya dalamnya itu berantakan gitu ya. Nah, paling hanya dipakai sekali habis itu ditinggalkan. Karena dari segi UI bagus, UX-nya enggak gitu. Kayak berikutnya ease of use. Nah, ini dari segi penggunaan, dari segi navigasinya, dari segi journey-nya ya, perjalanannya, dari experience pengalamannya. Dia mengurangi ketika memakai produk tersebut dia frustasi atau enggak gitu ya. Kan ada beberapa produk yang mungkin ini gimana sih cara bukanya gitu ya. Ini gimana sih cara pakainya. Nah, biasanya user kita itu tidak mau terlalu terlalu lama untuk mempelajari suatu produk. Karena mereka merasa waktu mereka terbuang gitu ya, dan membuat mereka emosi. Nah, frustasi. Nah, ini yang kita tidak kita inginkan oleh user atau customer kita. Nah, dengan UI UX kita bisa mengetahui frustasi mereka, terus kita coba cari solusinya. Atau kita bisa mempermudah mereka untuk memakai produk kita. Improve satisfaction, encouraging user to return. Intinya adalah kita ingin customer kita untuk kembali ya. Retention. Reduce bounce rate. A user-friendly interface can reduce bounce rate on website and apps by keeping user engaged and guiding them to their desired outcomes. Jadi gini, sebagai contoh, ada user kita nih, misalkan ke website kita lah. Dia ke website kita, dia sebenarnya ada tujuan pasti kan ke website kita, nggak pasti mungkin dia contohnya e-commerce lah, dia mau beli barang gitu. Tapi ketika itu dia nggak ngapa-ngapain, nah itu bounce rate, dia tidak berinteraksi, tidak apa. Nah, gimana caranya agar si user kita itu tidak meninggalkan web kita gitu. Lakukan suatu aktivitas dulu, coba berkenalan dulu dengan web kita gitu. Jangan sampai mereka cuma hanya lihat misalnya produk kita nih, minuman kita hanya lihat ya udah gitu. Yang kita inginkan kan adalah minimal dia mengenal dulu lah, pertama brand kita gitu ya. Lama-lama dia mengenal cara kerja kita, lama-lama mengenal dari segi untuk mendapatkan pengalaman dia juga gitu ya. Lama-lama dia akan tertarik dan engage. Nah, bagusnya lagi adalah dia coba tawarkan ke orang lain, memberikan semacam produk ini bagus loh, seperti itu ya, sehingga mouth to mouth tadi ya, marketing ujung-ujungnya seperti itu. Streaming platform like Netflix, Spotify ya, mereka personalize sehingga user ini merasa mudah untuk navigasi konten dan recommendation-nya ya, yang berpengaruh ke higher user retention. Kembalinya user menggunakan produk ini. Contohnya apa? Kalau misalkan teman-teman sedang mendengarkan lagu yang sedih gitu ya, nanti dia akan menawarkan lagu sedih lainnya gitu. Atau misalkan teman-teman nonton film horor ya kan, berdasarkan data customer dan data user. Teman-teman senang nonton horor, mungkin aktornya siapa gitu ya. Nah, di berikutnya kalau teman-teman masuk lagi, dia akan rekomendasikan film-film gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si pelanggan ini merasa kalau dia dispesialkan gitu ya. Sehingga pelanggan kita mudah untuk menemukan apa yang dia suka tanpa harus mencari begitu banyak data di dalam suatu film. Mungkin Netflix ini film-filmnya banyak banget ya. Mungkin kita nggak akan tahu kalau ada film itu kalau nggak direkomendasikan oleh si Netflix. Dan akhirnya apa? Akhirnya si pelanggan, si user merasa puas sehingga dia akan kembali untuk nonton. Padahal itu juga berbayar, gitu ya.
ujung-ujungnya apa? Kan bisnis itu finance, ya kan? Keuntungan bagi si bisnisnya. Kalau kita kalau misalkan si customer itu puas dengan produk kita, jangankan gratis, bayar pun mau gitu ya. Jadi itu. Nah, itulah kenapa UI UX sangat penting. Nah, berikutnya adalah increase conversion rate. Nah, conversion rate ini mengubah si visitor, si yang datang, tamu yang datang lah, atau user kita menjadi customer, pelanggan untuk pertama kali gitu ya. Kalau tadi kan retention kembalinya lagi berulang, kalau ini pertama kalinya dia menjadi pelanggan. Clear call to action. Call to action ini bisa button ya, seperti itu ya. Untuk biasanya itu dibuat semudah mungkin user kita untuk melihat si call to action itu. Karena itu emang tujuannya tuh itu gitu bisnisnya. Contohnya apa? Kalau untuk e-commerce, kita sebagai yang punya bisnisnya maunya mereka beli kan. Nah, gimana caranya mereka beli? Kalau dari dampak UI UX ini, ya kita buat buttonnya semenarik mungkin gitu ya, seterlihat mungkin. Jadi ketika mereka masukkan barang ke keranjang, mereka nggak bingung, payment di sini loh gitu ya. Jadinya apa? Kalau misalkan navigasinya jelas, itu akan mempermudah user untuk beli kan. Kalau misalkan navigasinya nggak jelas, membutuhkan waktu lama, akhirnya apa? Mereka akan meninggalkan itu dan akhirnya apa? Nggak beli. Kalau nggak beli, ya udah, bisnisnya akan mengalami kerugian. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya kalau misalkan di produk minuman lah ya, kemasan, jus. Saya buru-buru nih, saya mau cari jus apel. Saya buat aja gambar apelnya sebesar mungkin. Seperti itu. Jadi orang akan langsung ambil. Terus terus saya dari segi marketing gimana? Tulis aja 100% jus asli. Ya kan mereka mencari yang jus asli kan. Mungkin ada beberapa produk itu dia nggak 100% asli. Mungkin ada lebih banyak airnya dan gulanya kan. Nah, mungkin saya maunya yang 100% jus asli. Nah, tapi saya tidak punya waktu untuk membaca ininya ya, apa kandungannya, ingredients-nya di belakangnya. Nah, gimana caranya biar cepat langsung diambil? Ya itu tadi. Itu. Seamless checkout process, a simple and smooth checkout experience, reduce cart abandonment. Ya, ini sama ya. Yang simple dan smooth checkout-nya dia akan mengurangi ditinggalkan oleh si pelanggan. Nah, makanya kenapa kalau penjualan itu nggak akan bertele-tele halamannya, seperti itu ya. Improve onboarding, a well-structured onboarding process can increase user adoption and retention by helping new user quickly understand their product value. Nah, ini ada juga di UX Flow ya. Intinya adalah kita mau user kita itu cepat memahami produk kita, gitu ya. Gimana caranya? Nah, kalau UI UX itu ada flow-nya sendiri. Contohnya, misalkan ada website nih, kita mau buat website ceritanya. Nah, website ini kita buat e-commerce. Nah, e-commerce yang bagus-bagus sudah ada. Ngapain kita buat lagi dari awal kan gitu. Kenapa kalau kita buat dari awal? Pertama, user kita akan lama mempelajari tampilan kita, ya kan? Kedua, belum tentu dipakai. Seperti itu. Jadi kita pakai yang sudah dipahami sama user kita, gitu ya, pelanggan kita. Tapi dalam arti bukan plagiat. Dalam arti mungkin ada kemiripan yang bisa kita gunakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Andi, Raisan. Oke, kepencet ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat.
Nah, ini contohnya Amazon ya. Ini one click checkout, optimize mobile experience. Nah ini dia pakai one click checkout, jadi langsung check out gitu kan, nggak panjang perjalanannya. Dengan cara begini Amazon mengurangi cart yang ditinggalkan ya, keranjang yang cuman mungkin kita kalau lihat di e-commerce kita ya, itu kalau di keranjang banyak banget barang yang kita mau beli tapi kita nggak check out gitu ya. Nah, yang kita harapkan kan bukan seperti itu. Makanya kenapa untuk aplikasi ya, produk aplikasi itu dia sering kasih notifikasi mengingatkan kita di keranjang ini Anda belum check out loh, atau barang yang kita ada di keranjang itu lagi diskon loh, dan lain-lain seperti itu. Brand, balik lagi ya, brand perception and trust ya, seperti yang tadi, professionalism, consisting branding, credibility-nya. Nah, credibility ini bisa kita pakai cara yang tadi. Dari segi desainnya, wah, dari segi UI-nya bagus banget nih, kayaknya bisa dipercaya deh brand ini. Ada yang pemikirannya seperti itu ya. Aesthetic, usability, effect. Sini dengan branding yang konsisten, makanya kenapa di UI UX itu kita buat desain sistem, ya kan? Kita punya brand sendiri, desain sistem yang konsisten desainnya. Nah, itu akan menjadi identity bagi kita sendiri, brand kita gitu. Nah, dampaknya apa? Lasting impression. Jadi impressionnya itu dapat lama gitu. Nah, contohnya tadi ya, e-commerce yang oranye, e-commerce yang biru. Dari itu aja kita udah tahu itu maksudnya brand apa. Ini contohnya Apple ya, Apple konsisten. Nah, dia juga ada desain sistemnya sendiri. Dia konsisten. Kalau mereka topiknya clean, ya kan? Ini mereka juga dari segi premium exclusivity. Ya mungkin kita sebenarnya nggak tahu ya produk si A sama si B, mungkin si B sebenarnya lebih bagus fitur-fiturnya daripada si A, tapi karena si A menang di brand, ya orang akan milih si A gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari UI UX juga, karena di dalam pikiran user kita, wah ini bagus nih, apalagi terpengaruh oleh orang kan, seperti itu. Karena mereka juga inginnya dispesialkan gitu. Kalau punya brand A ini kayaknya jadinya saya terlihat lebih meyakinkan atau terlihat lebih keren. Nah, itu kan perspektif gitu ya. Reduce customer support cost ya. Nah, ini karena kita menerapkan UI UX kepada produk dan bisnis kita, dampaknya adalah berkurangnya error, berkurangnya informasi yang tidak jelas, berkurangnya target yang tidak sesuai, gitu ya. Pengguna kita gampang memahaminya dan lainnya. Fewer error, clear and user-friendly interface reduce the likelihood of error and confusion atau kebingungan, mengurangi kebingungan user kita. Higher customer lifetime value. Sini a satisfying dan enjoyable user experience foster customer loyalty, sehingga apa, pengguna atau pelanggan kita menjadi loyal. Biasanya kalau udah bagus ya, udah melekat di customer kita tuh, wah ini sangat valuable gitu ya. Makanya kenapa 7 factor UX itu penting banget. Udah valuable tuh akan susah untuk melepas tuh itu brand gitu ya. Itu brand atau itu bisnis atau produk seperti itu. Referral and word of mouth, certified users are more likely to recommend a product or service to other. Ya, contohnya tadi ya, kalau udah kita suka suatu hal nih atau produk, pasti kita akan rekomendasikan ke teman-teman kita. Seperti itu ya. Nah, ada lagi contohnya di sini, a banking app provide detailed user-friendly error message. Nah, ini contohnya mungkin dikasih informasi yang jelas ya. Ini contoh dari customer support cost. Nah, ini kalau misalkan
ada kesalahan ketika menggunakan produk kita, user kita atau pelanggan kita nggak harus telepon customer service, tapi udah ada notifikasi di sana. Nah, contoh lain apa? Bisa ada chatbot gitu ya, dan lain-lain. Nah, sini contohnya ini hanya memasukkan password aja gitu ya. Tapi karena mungkin user kita tidak tahu cara peraturannya gitu ya. Nah, muncullah suatu notifikasi ya, information kalau passwordnya harus mengandung minimal 1 angka gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan security passwordnya dia. Gitu. Nah, kalau misalkan user itu merasa aman ya, terjaga privasinya dan security-nya, dia pasti akan memakai itu. Tapi kalau misalkan data kita bocor gitu ya, informasi kita bocor, most likely akan ditinggalkan. Nah, ini tadi Netflix juga ya, customer lifetime value. Dia positif, kalau positif akan direkomendasikan. Nah, ini ada competitive advantage. Kita bisa bandingkan ya dengan kompetitor kita. Di sini kita juga bisa lebih inovatif dan adaptasi dengan mungkin kompetitor kita udah duluan beradaptasi dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, kita tinggal ikuti gitu. Tidak mati bukan plagiat. Karena bisnis kan beda-beda ya. Kita harus punya kelebihan dari produk kita sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan produk kita sama-sama advantage-nya sama, ya tetap harus ada yang lebih wow gitu kan, harus lebih bagus. Nah, ini berikutnya adalah business efficiency. Streamline process, a good internal UI UX design for tool and software improve employee productivity, reducing the time spent on tasks, and increase overall operation efficiency. Intinya adalah ketika si UI UX ini software ya dan tools-toolsnya itu bagus lah ya, dapat digunakan, itu akan meningkatkan dari segi SDM-nya. Sehingga apa? Sehingga akan lebih produktif SDM-nya ya kan. Mengurangi waktu tesnya yang harusnya lama jadi cepat. Meningkatkan efisiensi operasionalnya. Itu adalah data-driven improvement, UX research and user testing provide valuable data that business can use to make informed decision, improving product or service continuously. Data-driven improvement. Ya, seperti contoh tadi ya, kita pakai data customer, data user untuk meningkatkan, untuk kita research ya, user research, user testing. Nah, gunanya apa data-data tersebut? Untuk meningkatkan improvement dari segi produk dan service kita. Nah, ini contohnya Duolingo use a gamified approach to language learning. Ya. Nah, ini engage-nya dari segi tampilan, rewarding, animation. Jadi ketika dia sudah lolos course-nya, mungkin ya dia akan muncul badge atau appreciation dan lain-lain. Proses tracking ya ini penting ya ketika kita mencoba course ya harus ada progress trackingnya. Jadi kita tahu jadinya kita sedang ada di level berapa atau berapa course lagi sehingga kita mendapatkan reward dan friendly reminder. Nah, Trello juga termasuk salah satu UI UX design yang termasuk mudah digunakan ya kan. Sehingga apa? Sehingga user kita bisa mengorganize pekerjaan-pekerjaannya, menuliskan tes-tesnya dan bisa memonitor progres tim kita.
itu. Sehingga apa, kalau ada organized tool seperti ini, project management tool seperti ini, pekerjaan SDM-nya lebih terlihat, progresnya lebih terlihat, lebih terarah, dan usernya yang menggunakan SDM-nya juga tidak bingung dengan pekerjaannya, bisa menanyakan langsung di project management tool. Makanya kenapa di perusahaan-perusahaan atau startup itu pakai project management tool. Oke, next nih perbedaan competitive analysis versus advantage ya. Nah, kalau di UI UX ada yang namanya competitive analysis. Nah, bedanya apa? Kalau analisis ini lebih memahami kompetitornya, lawan kita tuh lagi ngapain gitu ya. Kalau advantage ini menggunakan kekuatan kita, ya, kelebihan kita untuk meng-outperform atau mengalahkan kompetitor kita, seperti itu. Intinya sebenarnya sama aja. Kita tuh mencoba untuk compare dengan kompetitor kita, seperti itu. Oke, how UI UX impact business. Ini masih yang tadi ya. Bentar. Oke, improve return on investment ya. Ini salah satu metrik untuk mengevaluasi dari efisiensi dan profit di investmentnya. Oke, higher engagement. Kalau misalkan UI UX-nya bagus ya, sehingga meningkatkan user engagement, waktu yang digunakan di platform tersebut atau di produk tersebut ya, interaction rate-nya sama, sehingga mempengaruhi si return on investment-nya tersebut, meningkatkan ya. Cost saving, sehingga mengurangi cost-nya. Dari segi mungkin cost customer service-nya jadi berkurang gitu ya, sehingga cost untuk SDM-nya juga berkurang dan fiturnya juga berkurang karena kita udah tahu yang sebenarnya dibutuhkan oleh si pengguna atau user kita itu apa. Oke. Contohnya e-commerce ya. Nah, ini kalau e-commerce dengan cara seperti apa? Caranya adalah mensimplify atau memudahkan mengurangi step-nya lah dalam checkout proses, seperti tadi kan yang Amazon kan, one click checkout. Sini kita bisa improve navigation ya. Kalau misalkan itu semua di-improve, ya itu nanti akan meningkatkan return on investment-nya dia. Reducing the number of step, checkout progress ya, kurangi step-nya. Membuat clear product description, jadi deskripsinya jelas, produk-produknya, dan mudah untuk dinavigasinya, untuk filternya gitu ya. Nah, kalau untuk dari segi produk improve business gimana? Revenue growth, competitive advantage ya, dan lain-lain, ini tuh bisa. Jadi produk itu adalah heart dari bisnis sukses. Bisnis kita bagus nih, tapi produk kita nggak bagus, ya nggak ada yang pakai produk kita gitu ya, akhirnya bisnisnya rugi. Dengan fokus kepada developing produk gitu ya, improvementnya dan inovatifnya akan meningkatkan customer satisfaction, long term growth ya, jangka panjang. Nah, kita buatnya user center product dan attract new customer.
seperti itu. Nah, gimana cara ningkatin produk tadi? Ya, dengan UI UX. Ya. Sama ease of use, ergonomic and comfort ya, produknya harus comfortable ya, nyaman dipakainya, user friendly. Nah, ini ceritanya di physical product. Accessibility takes into account diverse user needs, ensuring that it is accessible to user on different abilities, ya kan? Untuk lansia seperti apa, untuk anak-anak seperti apa, ya, atau disability seperti apa. Kita permudah gitu ya. Bisa dari tampilannya, bisa dari usernya ya, experience-nya. Nah, UI, control and layout, visual feedback, dan tactile feedback. Contohnya di sini untuk navigasi ya, lebih ke navigasi ya. Mungkin lebih ke harus mudah dicapai, seperti itu. Hal-hal yang sulit dicapai oleh lansia gitu ya. Gimana caranya biar mempermudah. Visual feedback, contohnya kita menyalahkan apa ya, misalkan kita butuh suatu feedback gitu ya, kita ingin tahu sudah nyala atau belum gitu. Seperti contoh deh, gimana kita tahu kulkas nyala atau tidak gitu kan. Nah, biasanya kan kita taunya dari lampunya ya kan, indikatornya seperti itu. Sama seperti aplikasi juga, kita juga ingin tahu udah terjadi atau belum actionnya. Seperti contoh, kita ada payment nih, kita ingin tahu paymentnya udah masuk atau belum. Caranya gimana ya? Visual feedback. Jadi kita dimunculkan informasi kalau sudah dibayarkan, sudah masuk pembayarannya. Oke. Smartphone, contohnya automobiles. Nah, ini smartphone ceritanya smooth setup process, touch gesture, physical buttonnya ya kan, OS-nya apakah dia harus diupdate terus gitu ya. Automobiles ya, seperti kendaraan nyaman atau tidak, terus aman atau tidak kalau kendaraan kan, terus navigasinya, kontrolnya mudah digapai atau tidak, fungsi-fungsinya untuk fitur-fiturnya bekerja atau tidak. Semua kembali ke 7 factor tadi. Home appliance, contohnya washing machine ya, cuci baju ya, kulkas, mesin cuci sama kulkas. Nah, ensure the features like quick wash or energy saving mode mudah untuk ditemukan sehingga produknya reliable dan convenient. Nah, seperti contoh tadi, misalkan mesin cuci dia mungkin ada fitur-fitur ya gitu ya, fitur-fitur yang sangat membantu si usernya, customernya. Tapi customer kita nggak tahu itu ada gitu ya. Nah, itu harus dimunculkan dari segi UI-nya. Jadi apa? Jadi si usernya itu ketika pakai, dia kan merasa, oh jadi lebih hemat nih, contohnya ya, energy saving mode misalkan lebih hemat nih. Jadi akhirnya apa? Merasa kalau produk ini sangat berguna gitu ya. Jadi wearable device, fitness tracker, smartwatch ya kan, dan lain-lain. Sebenarnya bisa aja kita pakai handphone kan untuk track gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita sedang olahraga itu mungkin sulit. Contohnya misalkan kita lagi diving gitu ya, handphone kita mungkin nggak bisa ikut. Kita punya smartwatch sehingga bisa cek keadaan kita gitu ya, kesehatan kita ketika diving. UI UX is essential for product design. Nah, tadi kita udah bahas bisnis, udah bahas UI UX terhadap bisnis, produk UI UX terhadap tadi apa terakhir? Lupa saya jadi ya. Oke, UI UX di produk ya. Nah, intinya adalah
UI UX ini esensial for product ya. Nggak hanya product design tapi juga dari segi research-nya. Improve usability, ya kan, penggunaan, meningkatkan product engagement-nya, ya kan, yang tadi. Terus boosting conversion rate and sell. Nah, ini clear product interface, our structure UI can help user easily navigate. Nah, ini sudah saya bahas ya tadi ya. Intinya kalau misalkan dari segi UI, dari UX yang jelas, orang akan merasa memahami, terus karena produknya jelas, jadi user kita tidak bingung. Building brand loyalty and trust, ya, ini tadi juga sudah. Product differentiation, ya, contohnya tadi ya, ini adalah salah satu hasil dari competitive advantage, competitive analysis ya tadi ya. Customer centered design, fokus kepada menyelesaikan masalah dari si user kita ya, pain point-nya, terutama pain point dan goals mereka tuh apa. Iterative improvement, ya ini tadi udah ya, jadi kita terus menerus mengimprove produk kita. Pasti ada satu atau beberapa hal yang mungkin menjadi kendala gitu ya. Makanya kita lakukan user testing ya, prototyping, wireframing kalau di UI UX. Nah, gimana caranya membuat user experience ini smooth? Caranya adalah ada yang namanya cognitive load ya, upaya yang dibutuhkan si pengguna kita untuk mempelajari produknya gitu ya. Nah, kalau misalkan bebannya terlalu tinggi gitu ya, cognitive load-nya ini tinggi, pengguna akan merasa kewalahan, frustasi, bingung gitu ya. Nah, gimana caranya kita membuat ini nih berkurang, meminimalkan beban si user kita dalam pemakaian produk atau aplikasi ya, sehingga produknya lebih mudah, efisien, dan nyaman. Oke. Nah, tipenya ada yang externus sama German sama intrinsic. Kalau cognitive load, upaya yang dibutuhkan untuk suatu tugas karena kompleksitasnya yang melekat gitu ya. Kalau yang ini externus adalah yang dirancang dengan buruk sehingga jadi lebih sulit dari segi produk dan dari segi aplikasi, rancangnya kurang baik. German sini adalah load atau beban yang dirasakan oleh pengguna kita untuk memahami dan belajar tentang produk kita, apalagi kalau informasinya baru gitu ya. Informasinya baru, produknya baru. Nah, itu akan menjadi beban bagi user kita. Dengan meminimalisir cognitive load ya, dengan cara kita bisa membuat interface yang lebih simple, lebih user friendly, memberikan step-step yang lebih ringan ya kan, yang harusnya satu step mungkin jadi beberapa step sehingga lebih mudah ya untuk dipahami, diingat gitu ya. Karena kan ingatan suatu manusia juga terbatas. Mungkin karena terlalu banyak informasi di dalamnya, user kita lupa. Gitu. Sehingga bisa mencapai. Nah, ini caranya gimana mengurangi cognitive load tadi ya, simplify information, navigasinya jelas, desain yang konsisten, progressive disclosure, provide feedback ya, feedback itu penting ya, use visual cues ya tadi ya seperti yang UX in Japan tuh. Nah, itu kan dia pakai visual cues, user testing, accessibility, mobile responsive ya, feedback dari mobilenya, responsnya seperti apa, prototyping and iteration, A/B testing. Ini.
User research and testing for physical product. Oke, ini user research, prototyping and usability testing. Nah, contohnya apa di sini? Ada ini ya, apa sih ini namanya? Gaming controller ya. Kita bisa coba tes produk kita nyaman gak dipakainya, bisa berfungsi atau tidak ketika dihubungkan dengan game kita gitu ya. Apakah dari segi UI-nya, dari tombol-tombolnya, interface-nya user kita mudah menggunakan atau tidak gitu ya. Terus dari overall experience-nya gimana, kalau pemakaian dalam waktu jangka lama dia sakit atau enggak tangannya, seperti itu. Makanya testing itu perlu dalam dalam suatu research. Nah, salah satu contohnya lagi testing mock-up ini ya, kalau misalkan produk-produk ya, ini misalkan kopi, parfum gitu ya, atau oil. Nah, ini kita buat mock-up-nya dulu. Jadi apa? Jadi customer kita, user kita tahu visualnya itu seperti apa. Makanya barulah bisa diberikan tanggapan gitu ya, bisa diberikan feedback. Nah, dari feedback tersebut kita bisa kembangkan improvement produk dan service kita. Kalau produk dan service kita sudah memenuhi user kita atau customer kita ya, dari segi satisfaction dan lain-lain ya, secara nggak langsung bisnis kita akan naik, improve, seperti itu. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Di sini ada yang nggak ikut kelas UI UX? Nggak. Yang dari aktivitas lain gitu. Atau UI UX semua? Oh, ada ya? Gimana pendapatnya untuk UI UX? Banyak ya. Kalau menurut teman-teman nih yang baru mempelajari UI UX ini menarik atau tidak? Boleh ya di chat, boleh pakai voice. Karena UI UX ini sekarang lagi keren banget gitu ya. Kalau menurut teman-teman juga, UI UX ini bisa dihubungkan nggak sama jurusan teman-teman, seperti itu? Oke, menarik ya. Jadi UI UX ini sebenarnya dulu tuh nggak ada roles UI UX ya. Mungkin lebih ke desain grafis gitu ya. Nah, lambat laun banyak hal yang memerlukan research gitu ya. Mungkin penamaannya beda roles ya kalau di tempat-tempat lain. Market research gitu ya, business research, innovation and research, development and research, dan lain-lain. Tapi intinya adalah kita research gitu kan. Nah, ini researchnya lebih ke gak hanya desain sebenarnya UI UX tuh. Kita tuh lebih memahami user kita gitu ya. Kita mencoba menjadi mereka gitu. Nah, kita hubungkanlah dengan produk kita, seperti itu. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Sambil menunggu kita on cam dulu ya, dokumentasi. Sebelum saya akhiri. Nah, nanti yang berikutnya adalah saya ngisi pembelajaran tamu. Yang berikutnya itu tentang, kalau nggak salah, gamification ya, di akhir bulan. Cara meningkatkan gamification menggunakan UI UX. Teman-teman nanti hadir aja yang tidak mempelajari UI UX ya, karena saya lebih materinya lebih umum. Itu mungkin teman-teman bisa gunakan ya
bagi teman-teman yang programmer, yang bagian development, ya kan? Bisa diterapkan juga ke sana. Oke, yang lainnya? Masih ada yang mau join on-cap? Ini ada 100 user. Baru sedikit yang on-cam. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi memang teman-teman yang tertarik buat brand sendiri ya, aplikasi sendiri, produk sendiri, cocok untuk mempelajari UI UX. Karena memang kita ada pengaruhnya juga ke bisnis, kita dipengaruhi juga sama AI ya kan, jadi ya data driven dan lain-lain. Oke, saya capture ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Boleh off cam? Mungkin itu aja untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Masih ada pertanyaan nggak nih? Tidak ada, mungkin sudah jelas ya. Sebentar, ada yang typing. Oh cukup, oke, baik. Terima kasih, berarti jelas ya penjelasannya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran tamu berikutnya di akhir bulan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.